Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap kesempatan, dalam tiap-tiap waktu dan tiap-tiap saat. Karena bersyukur adalah salah satu perintah Allah. Namanya perintah, kita harus kerjakan, dan setiap kita kerjakan perintah, insya Allah akan mendatangkan pahala. Walaupun secara akal, secara perasaan kita merasa sedih, kita merasa berduka, kita merasa kecewa, tapi percayalah, setiap apa yang terjadi pada diri kita, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, masuk akal atau tidak masuk akal, itu semua bagian dari qadar Allah, takdir Allah, dan wajib kita syukuri. Karena setiap yang terjadi untuk diri kita pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu? Sehat? Kok hari ini wajahnya kaku banget? Lagi ada masalah? Ada ya? Masalah pasti ada. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi masalah. Kalau ibu subur ya ibu subur, ibu asal yang selalu korea saya bu. Usahanya mana? Saya nggak datang ini, nggak ada uang. Oh, pantesan. Saya berarti mana orang? Saya selalu chatting karena urusan pengajian, tapi saya kenal orangnya. Tadi suaminya saya kenal, bapak itu. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin di ibu, apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini tentang doa. Saya lupa apakah yang sudah pernah dibahas atau belum, membawa alam. Tapi kalau pun sudah, ini sebagai mengkaji ulang. Kalaupun belum, ini sebagai tambahan ilmu. Kita sering berpikir, mungkin ibu-ibu pernah berdoa, minta sama Allah, minta apapun itu, tapi sepertinya doa kita, permintaan kita sepertinya kok nggak dikabulkan ya. Pernah nggak begitu? Pernah berdoa sama Allah? Adakah doa-doa kita yang sepertinya tidak dikabulkan? Ada ya? Tapi doa kita sepertinya dikabulkan ada? Banyak. Mana lebih banyak dikabulkan dari ketimbang tidak dikabulkan? Serius? Benar? Syukur. Jadi begini, ada beberapa asbab, ada beberapa sebab kenapa doa kita
sepertinya tidak diijabah oleh Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya pasti aku ijabah, pasti aku kabulkan. Ini kan salah satu hal yang menurut akal kita kontroversi, kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Di satu sisi Allah katakan, kalau kau minta, kira-kira bahasa kita nih ya, kalau kamu minta pasti ku kasih, kata Allah. Tapi banyak di antara kita minta, kayaknya nggak dikasih. Ada apa ini? Apakah pas kita mendoa Tuhan nggak dengar? Apa pas kita lagi minta kayaknya bagaimana? Ada apa? Padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, kasih. Pasti, kata pasti di sini. Kalau sudah Allah yang berjanji, siapa lagi yang kita percaya? Ini kan janji Allah. Tapi ada apa? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin kita semua selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah atas firman Allah ud'uni astajib lakum ini. Ada beberapa sebab kenapa doa kita sepertinya tidak diijabah oleh Allah. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi, berdoa adalah salah satu ibadah. Terlepas itu dikabul atau tidak dikabulkan Allah, terlepas itu diijabah atau tidak diijabah oleh Allah, pasti kita berdoa dapat pahala. Jadi karena itu perintah Allah, pasti dapat pahala. Itu pertama. Jadi rajin-rajinlah berdoa. Terlepas itu diijabah atau tidak, rajin-rajinlah berdoa, karena berdoa itu dapat pahala. Satu kebaikan diganjari berapa pahala? Yang kemarin kita bahas 10. Kalau ibu tiap hari berdoa sehari 10 kali, berarti ibu dapat 100 pahala sehari. Bayangkan pahala, karena itu perintah. Yang kedua, bahwa ada orang meminta kepada Allah, tapi doanya tidak connect, nggak nyambung. Ibarat HP, sinyalnya putus. Ini kita logikakan saja. Kita meng-SMS lah suami kita, Pak, nanti pulang kerja tolong beliin martabak 3 ya, karena kita mau kedatangan tamu. Kita bilang, kita minta sama suami kita lagi di kantor, ntar pulang kerja beliin martabak. Tapi checklist 1, lihat rupanya paket habis. Paket kita yang habis atau paket dia yang habis? Intinya tidak nyambung. Kenapa? Begitu juga minta kepada Allah. Paket kita habis atau sinyal putus. Sebabnya kata sebagian ulama, ada sesuatu yang menghalangi atau mentakdir doa kita. Hal yang pertama, karena ada sesuatu yang kita makan haram, yang kita pakai haram, yang kita tempati dari sesuatu yang haram. Wajarlah doa kita tidak nyambung. Bukan tidak diijabah, tapi nggak connect. Dikarenakan
sinyalnya putus. Gara-gara ada sesuatu dari badan kita pernah memakan sesuatu yang haram, memakai sesuatu yang haram, menempati atau berpikiran sesuatu yang haram. Memakan sesuatu yang haram itu bukan berarti memakan jenis yang haram. Allah kan katakan sesuatu yang haram itu kan hurrimat alaikumul maitatu wal lahmu wal khinzir, diharamkan atas kamu bangkai haram. Maitah itu bangkai. Jadi sedikit kita melenceng ya. Maitah itu bangkai itu gini Bu. Ada ayam kelindes mobil, ayam kelindes motor kan lehernya. Datang ibu, ayam siapa tuh? Kata ibu. Terus datang suami kita, ayam Pak, pulang tetangga kita. Datanglah tetangga kita mau nyelamatin ayamnya. Nggak sempat disembelih, ayam itu mati. Maka ayam itu menjadi bangkai. Yang kedua, menyembelih binatang dengan sesuatu yang bukan nama Allah. Maka hati-hati kalau kita belanja beli ayam, kita khawatir ini sembelihnya masih apa ya? Jangan-jangan bukan nama Allah lagi. Menyembelih nama Allah. Bagaimana cara menyembelih binatang? Bismillahi Allahu Akbar. Tidak layak kita menyembelih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Maha Pengasih dan Penyayang, tidak layak dipakai untuk membunuh. Maka kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tidak layak dipakai untuk menyembelih. Maka selayaknya dipakai kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Pak, bolehkah perempuan menyembelih? Boleh? Bu, saya nunggu pertanyaan itu gak nanya-nanya. Kalau tidak ada suami di rumah, anak laki-laki gak ada di rumah, ayam ada dikasih tetangga dari kampung, pulang dari Jawa. Bu, ini dikasih ayam. Enak nih di apa? Digulai, diopor, enak banget ini ayam dari kampung, ayam kampung. Tapi di rumah gak ada orang, kita sendirian. Bagaimana? Bolehkah kita menyembelihnya? Boleh. Jadi ibu-ibu boleh menyembelih ayam. Cuma saya yakin pas menyembelih kebanyakan teriaknya dari menyembelihnya. Lepas loh ya. Jadi boleh, itu bicara maitah. Jadi sesuatu yang disembelih bukan nama Allah, itu namanya maitah, bangkai. Hanya dua bangkai yang boleh dimakan. Bangkai dari laut, yaitu ikan dan belalang. Ikan dan belalang adalah bangkai yang boleh dimakan. Artinya dia tidak perlu disembelih dengan nama Allah. Kalau sempatlah ikan di laut sana harus dipotong dengan mengucapkan nama Allah, nelayan sebulan gak pulang-pulang. Gak sempat dia pakai jaring ribuan ekor itu ikan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bingung, bawa pisau banyak-banyak lalu. Ya, makanya ikan boleh. Jadi kalau ibu, saya yakin dia di pasar tukang ayam itu baca Bismillahirrahmanirrahim cuma sekali. Ada ayam 100 ekor bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ya. Ini orang sudah buru-buru pengen pesanan untuk acara Lebaran. Pak, tolong potongin ayam 150 ekor ya Pak. Harus selesai nanti jam 4 sore. Oh iya Bu. Ya bila seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 399 lagi. Aduh, kayak tadi.
Dia doa pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa itu khusyuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dan seterusnya kayak tadi doa. Sah yang tak sah. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim enggak banyak. Sekali lagi intinya bahwa doa binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah itu pakai. Ada kasus yang kedua, bagaimana Anda ibu, bapak ya berburu, sini kan Anda juga hutan ya. Pengen makan burung, ada burung yang halal katakan. Ada, memang dilarang berburu sih di situ ya. Atau berburu di mana pun, ada rusa. Tapi rusa kan nggak mungkin dipanggil, rusa sini, gua sembelih, kan nggak mungkin datang ke rusa. Pastinya dia binatang liar yang bukan jinak. Caranya mungkin dipanah atau ditembak. Jadi waktu menembak itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Doa kena kepalanya, mati itu rusa bercoba disembelih, itu halal. Jangan ditembak baru dikejar buru-buru, baru ambil golok, pas ditemuin rusanya udah mati, ya bangkai. Jadi inti namanya bangkai adalah sesuatu disembelih maupun tidak disembelih yang mati bukan karena Allah. Berarti hukumnya yang dimakan haram. Yang bicara doa tadi kembali. Yang dia makan haram. Yang maksud haram di sini bukan saja bentuk atau jenis barangnya, tapi asbab dari mana asal itu makanan haram. Jadi ibu, kalau bapak pulang ke rumah bawa uang banyak, ibu harus tanya. Nggak biasa-biasanya, Pak ini duit banyak. Emang gaji bapak berapa sih? Tahu dapat bonus tadi di kantor. Harus detail nanyanya. Jangan giliran dikasih dapat dari bapak 5 juta. Pak, banyak amat ini. Sering-sering lumayan. Artinya harus kita detail, kita ingin dibawa pulang itu sesuatu yang halal. Biarlah sedikit asalkan berkah. Kalau banyak tidak berkah, percaya itu akan mendapatkan musibah. Musibah yang saya maksud di sini bukan hanya kecelakaan, bukan hanya sakit. Bisa saja di rumah kita itu terasa tidak nyaman. Sering terjadi berantem suami istri hanya gara-gara sendok jatuh dari meja jadi ribut, ya. Hanya gara-gara sayur keasinan ribut. Memang perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Sebaliknya kalau laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Makanya kalau laki-laki malas dia muji-muji itu laki-laki. Emang perasaannya cuma 1. Mau makanan kita enak kayak mau kita bersolek pakaian bagaimana kayak. Padahal dia istrinya udah cakep-cakep pengen dipuji suaminya. Nah kalau papa pulang mau pakai baju ini gimana ya? Assalamualaikum, pulang suaminya. Waalaikumsalam. Puji nggak? Rupanya jangan mau masuk kamar langsung. Siang dulu tidak ada lagi. Ada nggak begitu? Perempuan itu memotong tomat aja bisa kayak tomat, padahal tomat itu tetap tomat, rasanya tomat, mau diapain pun tomat, tapi bisa besar. Perasaannya 9. Tapi yang saya maksud ngomong begini ini supaya supaya ibu mengerti dan paham sifat laki-laki memang begitu. Bukan dia tidak sayang sama istrinya, bukan tidak sayang sama anak-anaknya, tapi dia orang yang kaku laki-laki. Perasaannya 1, akal dia selalu pakai logika. Tapi kalau perempuan, coba deh. Saya pernah puji istri saya masakannya, saya coba karena saya kan tahu sedikit
ibu bagaimana ibu perasaan. Malah rugi saya. Saya bilang, "Mah, ini enak, saya kan waktu itu senang tauco dari Medan. Tauconya enak, wah saya sampai lahap makan. Seminggu tauco. Karena memang perasaan sebulan akan satu. Karena dia merasa senang di apa? Dipuji. Padahal kalau dia mau memakai akalnya saja, dia akan variasi. Oh, suami gua hari ini senang tojo, besok yang lain deh akal. Tapi karena dia anggapnya ini dipuji, seminggu tojo. Saya sampai. Jadi itu bicara doa tadi. Kata Allah kan ud'uuni astajib lakum. Kenapa doa kita seperti tidak diijabah? Karena ada sesuatu yang haram kita makan. Bisa yang seperti saya sampaikan kita konsumsi hasil yang tidak jelas. Wajar doa kita seperti tidak diijabah. Baju yang kita pakai, kita harus selektif juga. Uangnya dari mana? Kalau uangnya tidak jelas dari mana, itu yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Jadi keberkahan itu sangat penting di dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Seperti yang saya sampaikan, sedikit berkah, insya Allah itu akan melimpah. Kalau banyak tidak berkah, ingin saya ceritakan. Saya kan dulu waktu lajang agak sedikit bandel, sedikit banyak bandel. Saya tinggal di Monogiri, saya tinggal di terminal. Waktu itu boro-boro jadi ustaz sholat aja kagak tuh. Terus saya menjadi kepala parkir Monogiri di asrama haji Pinang Ranti itu namanya, tahun 97-98. Jadi kalau ada haji, zaman dulu kan satu orang naik haji yang antar 10 bus. Iya tuh, satu orang berangkat haji yang antar 15 mobil. Zaman kalau sekarang udah gak boleh. Jadi Pinang Ranti itu perlu parkiran. Kami memarkirnya maksa, namanya preman-preman sepian. Satu malam itu penghasilan uang bisa sekarung. Dari bus, bayangkan tahun 98 mobil aja 5.000 parkir. Sekarang aja 5.000. Tahun 98 5.000 kami tarik, bus 20.000 gitu dan seterusnya. Kami kasih polisi polsek Pinang Ranti setoran, kemudian kepala terminal setoran. Kami bagi-bagi itu banyak. Tapi karena nggak berkah, besok pagi mau sarapan masih utang saya. Tak kemana duit semalam. Itulah yang tidak berkah itu. Sebaliknya, boro-boro beli baju, saya nggak kebeli karena nggak berkah. Kalau kita punya penghasilan walaupun pas-pasan, insya Allah apapun yang kita inginkan dapat. Itu kita pegang, tolong disampaikan sama suami. Suami kita kalau berkah, insya Allah hati tenang, anak sehat, apa yang kita inginkan. Percayalah dengan Allah. Allah itu tidak tidur, karena keberkahan. Kalau tidak berkah, meskipun kita punya mobil, pasti rumah tangga gak nyaman ya. Saya udah alami juga itu. Jadi keberkahan yang kita jaga. Wajar saja doa-doa kita sepertinya tidak diijabah. Itu poin pertama. Poin kedua yang membuat sepertinya doa kita tidak diijabah, mungkin belum waktunya diberikan oleh Allah. Saya pernah ceritakan anak saya kan namanya si Jibril. Nama anak saya nomor 3 Jibril. Dia baru tamat SD. Datang kata Jibril, ya beliin motor dong ya. Kata Jibril. Padahal waktu itu sekarang udah lagi. Waktu itu saya mampu beli motor walaupun kredit umpamanya.
Tapi saya nggak mau belikan si Jibril. Pertanyaannya kenapa saya tidak mau belikan Jibril? Apakah saya tidak sayang sama anak saya? Justru karena saya sayanglah kepada anak saya, makanya saya nggak mau beli. Kalau saya belikan dia, berarti saya tidak sayang sama dia. Kenapa? Karena kalau saya belikan dulu waktunya dia punya motor, dia taman SD, ya kan? Badannya masih kecil, kalau dibeli motor tak ugal-ugalan di jalan, SIM belum ada dan seterusnya. Tentu karena sayang saya lah, makanya saya tidak belikan si Jibril motor itu. Begitu juga kita kepada Allah. Kita minta kepada ya Allah, ya Tuhan, dengan berlinangnya air mata, ampunkan dosaku, insyaallah ya Allah. Aku pengen punya rumah ya Allah, pengen punya mobil ya Allah warna biru. Yang begini, yang begitu kita minta sama Allah. Tapi nggak dikabulkan. Kenapa ya? Ya mungkin belum waktunya. Bukan Allah tidak kabulkan, tapi belum waktunya. Apa yang kita minta, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Sekali lagi, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Itu dua poin. Yang pertama tadi karena ada barang, makanan atau pakaian yang haram. Yang kedua, belum waktunya. Yang ketiga, bisa saja doa kita ditunda oleh Allah, tidak dikabulkan di muka bumi, tapi diganti Allah nanti di akhirat dengan hal yang lebih baik. Menjadi, ya tentunya di akhirat itu lebih baik gantinya. Contoh, sekali lagi nih, Jibril nggak saya beliin motor, saya hitung motor harganya 15 juta atau 12 juta. Tapi saya ganti dengan biaya yang lebih besar. Saya sekolahkan dia ke sekolah yang termahal, ke tempat yang terbaik, dengan fasilitas yang baik, dan seterusnya. Bahkan biayanya lebih dari itu dikeluarkan. Artinya diganti dengan yang lebih baik. Begitu juga Allah akan ganti yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah bahwa selalu saya sampaikan, rezeki itu bukan hanya berupa harta maupun uang. Banyak rezeki mungkin diganti Allah permintaan kita dengan kesehatan. Mungkin diganti permintaan kita kepada Allah dengan harusnya tanggal 18 atau tanggal berapa ini? 19. Harusnya tanggal 19 jam 7 malam, takdirnya kita kepleset di got. Takdirnya. Tapi diganti Allah menjadi kita disehatkan oleh Allah. Harusnya seseorang itu ditakdirkan Allah ketabrak mobil pada tanggal 20. Tapi karena dia meminta kepada Allah sesuatu yang dia inginkan, Allah tidak dijawab, tapi Allah ganti dengan keselamatan dirinya. Jadi jangan malas berdoa. Maksud saya, berdoalah terus meskipun sepertinya tidak dijawab. Doa aja tiap hari. Doa yang terbaik minta ampun. Doa yang terbaik minta petunjuk. Doa yang terbaik tetapkan iman kepada Allah, dan seterusnya. Dan urutan doa sebelum kita ada adab dalam berdoa. Ada adab dalam berdoa. Pertama, mengucapkan memuji Allah. Sebelum kita meminta sesuatu, puji Allah dulu. Makanya kalau imam doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Itu pembuka dipuji-puji. Sama dengan kita kalau mau minjem duit sama orang, kan gak langsung ujuk-ujuk, tadi dong
Pinjam duit dulu, nggak mungkin. Kita puji-puji dulu. Oh Bayu, masih gajinya gede ya, bahasa Jawa. Dipuji-puji dulu. Saya orang Batak, seperti Jawa. Dipuji-puji dulu, diangkat-angkat dulu sampai kelihatan kupingnya agak naik. Baru dia minta tuh apa yang kita ingin. Begitu juga, bukan Allah ingin dipuji, tapi adab kita kepada Allah. Puji dulu Allah. Itu satu. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Itu bersolawat. Yang ketiga, minta ampun atas dosa kita. Jadi sebelum minta yang lain, minta ampun dosa dulu. Allah hapuskan dosa kita. Minta ampun ya Allah. Makanya doa Allahumma firli, kalau berjamaah Allahumma firlana, itu doa. Adabnya seperti itu. Yang keempat, minta ampunkan dosa kedua orang tua kita. Adabnya seperti itu. Baru setelah itu, baru minta yang lain-lain. Mau minta apapun, minta suami kita sehat, anak kita sehat, tambah rezeki dan ini dan itu, silakan. Habis itu tutup dengan sholawat dan tutup dengan memuji Allah. Kan ada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tutup dengan sholawat, baru tutup dengan memuji Allah. Alhamdulillah, itu urutan doa yang terbaik. Pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh kita meminta langsung tanpa harus bla bla bla? Silakan. Karena di dalam Quran juga ada doa itu langsung to the point. Tapi kita bicara akhlak kepada Allah, adab kepada Allah, beradablah. Masa kita sama orang aja beradab, sama Allah tidak? Kita meminta sama orang, kita puji-puji orang itu dulu. Masa sama Allah tidak? Walaupun Allah tidak kepingin dipuji. Poin pertama. Poin kedua, ada waktu-waktu diijabah. Waktu-waktu diijabah. Pertama, waktu diijabah itu waktu turun hujan. Jadi makanya selalu saya bilang jangan melaknat hujan. Allah murka walaupun sering hujan. Ada bahasa yang melaknat hujan. Hujan mulu. Hujan lagi. Tidak boleh, itu rahmat. Karena hujan itu diumpamakan Allah di dalam Al-Quran bagaikan rahmat. Maksudnya membawa rezeki itu hujan. Pertanyaannya kok banjir ya? Sebenarnya bukan hujan yang buat banjir, kita yang buat banjir. Karena kata Allah, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di lautan dan di daratan itu, banjirkah dia, apakah dia, itu ulah tangan manusia. Kita yang membuat banjir, mampet itu, selokan, kemudian semua bumi ini batu semua, aspal semua. Hujan itu menyerap kemana dia? Ya kan? Kalau dulu kan semua tanah, nyerapnya ke tanah. Sekarang udah batu, ya dia nyari jalan. Kemana ya rumah kita kan? Gak ada jalan. Jadi kalau hujan, salah satunya doa diijabah waktu hujan. Kalau hujan turun, minta sama Allah. Karena tiap rintik hujan yang turun ke bumi itu dikawal oleh malaikat rahmat. Bayangkan kalau hujan deras, berapa malaikat rahmat itu yang turun ke bumi. Disitulah banyak minta sama Allah waktu hujan. Waktu apa lagi? Kalau kita haji di Padang Arafah, ya kan? Kemudian kalau laki-laki bainal khutbatain waktu sholat Jumat, antara khutbah satu ke khutbah kedua kalau laki-laki. Nah, itu juga masuk. Yang selanjutnya bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Jadi kalau ada azan, setelah azan kan kita sholat qobliyah, ibu sholat qobliyah di rumah boleh kan? Habis itu sebelum qomat minta di situ sama Allah. Itu waktu yang diijabah.
bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Sepertiga malam itu waktu-waktu diijabah. Makanya dianjurkan kita sholat tahajud dan meminta serta sholat hajat di malam hari. Dan banyak lagi waktu-waktu diijabah. Kenapa demikian? Sama dengan kita meminta atau meminjam duit sama orang. Saya umpamakan lagi dia pinjam duit, karena memang itu perumpamaan yang pas. Kita datang ke rumah orang yang ingin kita pinjam, tapi kita tidak melihat waktu. Kita datang jam 2 siang atau jam 1 siang, jam-jam dia tidur siang, ya pastinya dibukain pintu sama dia, tapi mukanya pasti berkerut. Ini orang gak tahu waktu apa dalam hatinya, ya kan? Jangan tahu waktu. Kalau udah datang kita ke rumahnya, boro-boro muji-muji, minjam kayak ogah-ogahan. Gue minjam duit boleh kagak, gak boleh apa-apa. Emang bisa begitu? Datang kata yang orang yang punya rumah, lo mau apa sih? Apa sih begitu? Enggak, gue datang ke sini, gue mau minjam duit, kasih boleh, gak dikasih nggak apa-apa. Ya nggak dikasih lah. Lo coba kalau kita datang ke rumahnya, mana kabar ibu, sehat? Mana anak-anak sehat? Mau cerita dulu kalau gitu, dipuja-puji dulu ya, baru dari rumah. Kalau kira-kira kita lihat itu waktu yang tepat harus lihat. Kemudian waktu yang tepat itu datang jangan tanggal tua. Kan gitu. Lu boro-boro lu minjem gue juga orang ada. Lu gajian, ya kan? Waktunya tidak tepat. Begitu juga Allah memberikan waktu yang tepat. Ini waktu-waktu tepat doa-doa diijabah. Maka oleh karena itu, ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini, pilihlah waktu yang tepat. Minta apa Ustaz? Apapun selama yang kita minta itu tidak haram. Minta apapun. Ibu mau minta rumah 10, silahkan. Mau minta mobil 15, silahkan. Kalau mau minta apa lagi? Nambah anak, monggo. Nama suami jangan, boleh. Kemudian minta apapun selama itu tidak diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, silahkan. Tapi ada adab-adabnya, waktu-waktu diijabah dan adab-adab yang saya sebutkan tadi. Puji dulu Allah, baca dulu sholawat, minta ampun dulu, baru minta ampunkan dosa kedua orang tua, baru minta doa yang lain, baru penutupnya sholawat lagi dan membaca atau memuji Allah. Alhamdulillah. Saya kira hanya ini sekedar ilmu kita supaya kita jangan bersuuzon kepada Allah. Selalulah berhusnuzon, karena kata Allah, ana sunni abdi. Aku bagaimana prasangka hamba. Kalau hambaku mengatakan aku baik, aku akan baik, kata Allah. Kalau hambaku mengatakan aku medit, ya aku lebih medit lagi. Kata hambaku aku begini, ya bagaimana prasangkanya? Maka selalulah yakin dan prasangka baiklah kepada Allah, supaya Allah pun berprasangka baik kepada kita. Karena Allah mengatakan ana zonni abdi. Aku bagaimana prasangka hamba. Selalulah berprasangka baik, berhusnuzon sama Allah, supaya doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ingin bertanya, mumpung waktu masih banyak. Silakan. Mungkin ini di luar tema. Setahu saya kayak buaya ataupun ular itu haram kulitnya. Tapi ketika kulitnya itu haram atau halal untuk dipakai? Oh ya. Itu pertanyaan saya. Saya minum dulu ya. Hukum dasar ya, haram dimakan, haram dikonsumsi, maka haram dijual, itu hukum dasar. Tapi ada sesuatu yang haram tapi halal dijual. Kalau kita menjual buaya hidup-hidup, haram. Menjual ular hidup-hidup,
Tapi bisa kita menjual kulit ular, kulit buaya boleh, tapi disamak dulu. Yang kan dijadikan dompet. Dijadikan dompet, Malah saya bisa. pakainya. Boleh. Boleh. Tapi menjual hidup-hidup nggak boleh. Dasar hukum fikihnya begitu. Kayak jual orang nggak boleh, karena orang haram dimakan. Apa ada halal makan orang? Orang makan orang. Jual orang nggak boleh. Memperjualbelikan orang nggak boleh. Memperjualbelikan buaya hidup-hidup nggak boleh. Jadi asal hukumnya haram, maka secara mutlak haram. Tapi ada kias kalau untuk kepentingan yang baik seperti ular, buaya, biawak yang kulitnya dijadikan untuk barang-barang bermanfaat boleh, tapi bukan menjual hidup, tapi menjual kulit disamak. Arti disamak, umpamanya zaman para sahabat ada juga kulit bukan zaman sahabat, di zaman Imam Syafi'i dipakai orang kulit buaya untuk pakaian. Kalau zaman sekarang untuk gesper dan seterusnya, boleh kayak itu dipakai? Boleh, tapi kan sudah disamak dulu, dibersihkan dulu. Mungkin ibu-ibu tasnya ada dari kulit ular, ada yang dari kulit buaya, ada kulit biawak, paling kulit sapi ya. Jadi itu Bu, artinya boleh. Kalau menjual hidup nggak boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ayo. Pesan saya, kalau besok saya kesini lagi, siapkan pertanyaan. Ini giliran ditanya? Iya. Diam itu bisa juga karena dia udah paham. Ada juga dia bingung mau nanya apa ya. Saya itu yang banyak. Saya mau nanya apa ya. Tapi bentar pulang ke rumah, banyak tuh bahan yang ingin ditanyakan. Ya besok, pokoknya besok kalau Pak Ustadz datang aku mau nanya ini. Besok ngaji, lupa lagi apa yang mau ditanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau nanya, boleh? Ibu pernah bepergian keluar kota? Kalau bepergian itu melakukan sholat, tentunya ada namanya jamak takdim dan jamak takhir. Jamak itu artinya menyatukan dua sholat, ya kan? Sholat yang boleh dijamak hanya sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak ada temennya, sendirian. Di dalam sholat jamak itu ada namanya jamak qashar. Ada jamak saja, ada qashar saja. Itu udah paham? Ada jamak saja, ada qashar saja, ada jamak qashar. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Itu udah paham? Belum. Bagaimana cara menjamak? Ukuran perjalanan berapa lama? Berapa jauh? Belum ya? Insya Allah minggu depan, bulan depan kita bahas tentang itu, ya. Biar paham bagaimana cara menjamak sholat, bagaimana cara sholat di masjid kita ingin berjamaah, nanti kita bahas. Karena kalau saya bahas sekarang jam 6 nggak kelar, panjang pembahasannya, ya. Saya tanya ini, mana tahu ibu-ibu belum paham. Kalau udah paham, kita cari tema yang lain. Tapi kalau udah paham, belum paham, kita besok menuju ke sana. Temanya tentang sholat jamaah dan seterusnya. Dan saya ingin ibu-ibu ceramahnya nggak usah lama-lama, saya ceramahnya cukup 15 menit. Selebihnya kita interaksi, tanya jawab aja. Pak Ustadz gini,
Masuk sana pertanyaan, masuk sana. Ya, jadi lebih enak begitu. Atau kalau umpamanya ibu malu bertanya di depan ibu-ibu yang lain, takut aibnya terbuka. Gini loh Pak Ustaz, suami saya tuh ngomong-ngomong ini, jangan. Jadi di SMS di WA aja. Jadi saya baca dari sini. Saya tidak akan bacakan dari sebulan, tapi saya bacakan pertanyaannya saja. Maka ibu-ibu yang ada di sini catat nomor saya. Boleh tahu nomor saya belum? 0853586505. Catat di catat. 08 53 58 65 06 63. Saya ulangi 08 53 58 65 06 63. Itu nomor WA juga. Nanti maksud saya mau menyebutkan ini, saya kan siapkan HP. Ibu WA-nya sini pertanyaannya, jadi saya baca di pertanyaannya, kita bahas sama-sama dengan tanpa menyebutkan namanya pertanyaan yang mengirim, namanya menjaga privacy. Baik, itu aja. Kalaupun ibu mau bertanya di luar pengajian, ya boleh pas saya lagi di rumah, insya Allah kalau saya ada waktu saya jawab. Boleh, kita saling berbagi saja, berbagi ilmu. Saya paling senang banyak orang bertanya, untuk saya lebih banyak menggali ilmu. Ini saja dulu, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat ibu-ibu sekalian, wabil khusus buat diri saya sendiri. Insya Allah, mari kita baca surah Fatihah. Semoga Fatihah yang kita baca ini menjadi asbab Allah jadikan iman kita selalu istiqomah. Kemudian kita bacakan Fatihah buat kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Jika kedua orang tua kita sudah mendahului kita atau sudah tiada, semoga Allah lapangkan kubur mereka. Allah ampunkan dosa mereka, terima semua amal ibadahnya. Kita bacakan lagi surah Fatihah bagi tetangga kita, saudara kita, siapapun yang lagi sakit dimanapun itu. Semoga dengan Fatihah ini menjadikan Allah angkat penyakit mereka. Al-hadiyah niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.